Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada siapa? Muhammad Saiful. Muhammad Saiful sama Muhammad Aikam. Muhammad Haikal. Kami di sini sebagai saya sebagai moderator dan teman saya sebagai yang akan nanti mewawancarai izin ya. Untuk mewawancarai mengenai kelengkapan tugas syarat UAS putar games komunitas-komunitas gamers, dan kita juga sudah sebelumnya berkomunikasi dengan Saiful sama Haikal sama rekan-rekan yang lainnya ya untuk mewawancarai. Nah, insya Allah hari ini kita akan mewawancarainya. Nah, perkenalkan saya Raka, teman saya ini Bang Jul yang insya Allah dengan waktu di siang hari ini akan mewawancara ya. Sebelumnya Ngobrol santai kayak gitu aja ya. Nah, kalau wawancara agak kayak canggung ya. tekanan ya. Canggung banget. kesannya. Ngobrol santai aja gitu. Apalagi ini kan seputar gamers ya. Komunitas gamers pasti kan anak komunitas kan biasanya santai banget loh. Santai banget loh. Jadi kita maksudnya kayak ngobrol ngobrol, ngalir aja ya. kayak gitu, tapi di dalamnya sesuai dengan visi misi yang kita akan garap ke Saiful sama Haikal ya. Saya pengen tahu sebelumnya awal mula kenapa sih Saiful sama komunitasnya itu tertarik buat main game, itu alasannya kenapa? Untuk saya sendiri ya mungkin dulu tuh awalnya kayak coba-coba dulu kayak dulu kan pas masih aktif banget main game tuh waktu zaman sekolah, jadi kayak ngisi luar, ngisi jam-jam kosong. Kebetulan kan dulu tuh kayak iseng-iseng aja nih, iseng-iseng terus hobi, kebetulan ketemu sama teman-teman yang lain juga, jadi kayak bikin komunitas juga tuh. Lama-lama makin akrab, makin kayak solidnya tinggi, terus ya udah ya, sampai sekarang masih lanjut sih. Masih lanjut. Iya. Kalau boleh tahu dari itu kan dari zaman sekolah, dari kelas berapa sih? Kelas 1 SMK. Sampai SMK. Ya, jadi dari zaman 2017-2018 lah ya. Benar. Kalau Bang Haikal sendiri? Mungkin awal mulanya tuh dari 2018 itu belum masuk komunitas, paling cuma main-main doang sama anak kampung. Gamenya tuh game apa? Game Free Fire. Iya, dari 2018 sampai 2019, mulai itu dari 2019. Dari SMP tuh? Iya, SMP kelas berapa? Kelas 1 masuk komunitas. Sampai sekarang juga masih ikut komunitas. Keren. Free Fire doang? Apa ada game lain? Kalau untuk komunitas itu Free Fire doang. Kalau Free Fire doang itu pasti ada yang lain. Kalau boleh tahu yang di dalam komunitas itu ada berapa orang? Banyak, hampir 300 lebih sih. Banyak berarti skalanya besar gitu ya. Nama komunitasnya apa nih? Kalau saya tuh ini mobile e-sport. Ya. Kalau e-sport, Kidisaya e-sport, Star 8 e-sport, sama Solovo e-sport. Masing-masing banyak isinya. Banyak. Kesebar Iya, hampir Indonesia pasti ada. Waduh. Berarti udah itu 300 itu Bogor doang ya? Udah gamers parah nih. Benar. Nah, menurut kalian, menurut Aipul sama menurut Haikal, itu peran penting dalam gaming itu yang membangun keterampilan seperti kerja sama tim itu apa? Mungkin lebih ke komunikasi ya. Yang penting itu dalam games itu pasti komunikasi ya. Komunikasi itu kayak awalnya itu kan emang pasti pas awal-awal kayak gabung sama squad itu kayak komunikasi itu kayak masih canggung, terus tiba-tiba kan lama-kelamaan jadi kayak akrab terus kayak membangun solidaritas juga kayak gitu. Kalau pengalaman saya ya, kalau liatin adik-adik tuh main game tuh kalau di timur dari bisa bahasa lokal sampai bisa bahasa Inggris. Itu sih kalau mungkin karena emang kawannya ya. Sama saya juga kalau main PS nih pasti settingan gamenya itu bahasa Inggris. Biasanya continue, start, resume ya pasti udah lambat laun pasti nyatu kan, berpengaruh dengan hal tersebut. Bisa jadi ini ya tempat belajar bahasa Inggris, bahasa internasional. Lalu bagaimana kalian menyeimbangkan, kan pasti ketika kita main game nih pastinya buang-buang waktu, ada itu positifnya ya, positifnya negatifnya.
Nah, pasti ada sisi negatif yang harus diseimbangkan dengan kita sebagai muslim yang mana diwajibkan untuk sholat. Nah, bagaimana sih kalian Haikal ataupun Aipul ini menyeimbangkan antara waktu bermain game dengan kegiatan lain, mungkin kegiatan sekolah, kegiatan kerja ataupun kegiatan sosial lainnya? Kalau saya sih dulu emang pas waktu sekolah tuh kayak buat main game itu udah dibagi waktunya kayak sewaktu masih apa kayak belum berangkat sekolah atau mungkin pas pulang sekolah, terus juga kayak ngisi-ngisi waktu jam-jam kosong pas di kelas kan, terus kayak habis apa libur sekolah kan, kalau minggu tuh sekolah libur ya. Kalau misalkan soal ibadah mungkin kayak soal ibadah tuh kayak pas main game pasti adalah kayak telat-telat dikit ya, iya. kayak gitu lah. Tapi sebisa mungkin sih harus bisa membagi waktu. Pernah Gitu nggak sih. dimarahin orang Wah, tua? sering banget. Sering banget lah pastinya ya. Karena dulu tuh kayak main game tuh dari malam sampai ketemu pagi tuh pernah. Oh, Iya. kalau berarti zamannya saya juga pernah tuh sampai bahkan ketika saya SD sebelum mondok itu saya ngebohong ke orang tua kan. Mister Saya, aja nih kayaknya. saya kan ini apa sih namanya suka dulu itu main PB Iya, ya sama kan, main sih, ya. ML ya kan. Saya izinnya buat nginep di pengajian, nyatanya di warnet gitu kan. Nah, itu kalau saya ketika jadi gamers pas kelas SD itu saya susah buat ngatur waktunya. Nah, sedangkan di sini insya Allah ya sudah mampu gitu untuk membagi waktu kapan buat main game, buat sekolah sama kegiatan sosial lain. Kalau sekalinya miring nih atau sekalinya main game gitu kan, kira-kira paling sebentar itu berapa menit sih kalau ngegame kayak ML gitu? Kalau di ML sih kan kalau misalkan satu game tuh nggak bisa ditaktor ya berapa menitnya ya. Iya. Nah, paling lama tuh paling kalau buat satu game tuh 30 menit lah. Oh. 30 menit. Selama ini sejauh ini kan AA dari SMP bahkan dari SD kan ngegame itu apa sih momen atau pengalaman Saipul sama Haikal yang paling terkesan gitu. Wah, ini keren nih pengalaman atau momennya nih, saya bakalan terus keinget gitu. Itu apa sih? Nah, Ada nggak kira-kira? kebetulan kan pas waktu masih aktif banget main game tuh kayak sering ikutan turnamen ya. Kebetulan kan dulu tuh waktu zaman 2020 tuh kayak masih COVID ya, jadi ikutan turnamen tuh online, kebanyakan online, tapi offline juga ada. Nah, momen paling berkesan tuh pas waktu 2021. Jadi kita tuh satu squad tuh ikut turnamen. Nah, kebetulan masuk final terus ketemu sama tuan rumah nih yang bikin apa turnamennya. Iya. Terus kayak saling inilah kayak adu-adu bacot ya, namanya juga turnamen online kayak offline. Terus kayak dapat juara 1, alhamdulillah dapat Oh, sertifikat. itu Ya, datang ke dapat- tempatnya langsung ya? Hah? Datang ke tempatnya. Iya, datang ke langsung. tempatnya kayak Yang enggak ngapain tuh? iya kayak misalkan kita tuh di sini, nah si musuhnya tuh di sini kayak deket lah Di Iya. Bogor di mana tuh? di daerah Cibanteng. Itu sebelumnya pernah gak juara turnamen? Kalau turnamen sering sih juara, cuma kayak lebih banyak sih juara online. Lebih dari 10 kali ikutan turnamen lah, alhamdulillah udah sering juara. Oh, sering juara. Iya. Berarti sering. Berarti biasanya kalau turnamen itu gratis apa bayar? Kemudian dapatnya bayar ya, karena emang daftarnya tuh nggak lebih dari 100.000. Kalau pendaftarannya itu bayar pasti kemenangannya Ya, juga lumayan. itu paling besar. Punten ya nanya seperti ini. Nah, itu kalau paling besar pendapatan selama jadi juara itu berapa sih? Satu turnamen ini. Satu Iya. turnamen yang paling besar. Paling besar sih cuma 600.000. Oh, 600. Ya. Oh, kalau ini pernah ikut lomba? Turnamen sering sampai sekarang juga masih sering ikut-ikut turnamen. Sekarang masih turnamen Di ya mana ada tuh? nih. Di mana Di kalian? Cibinong. Cibinong, Iya, di Cibinong. Free Fire. Free Fire. Berapa kali kalau sering maksudnya apa dapat juaranya? Pernah. Juara alhamdulillah lumayan sering, jadi Nah. berapa kali itu gak kehitung, tapi lebih banyak online-nya. Keren berarti. Lebih banyak Terlalu online sering. turnamen-nya. Terlalu Gimana sering tuh juara. perasaannya dapat apa juara main game sesuatu yang apa ya yang iseng-iseng kayak tadi berhadiah? Awal-awal sih gak nyangka aja bisa juara, soalnya iseng-iseng doang kan, daftar sama tim anak kampung, jadi keterusan aja, jadi pengen ikut-ikutan. Terus bagaimana pendapat kalian tentang stigma atau pandangan negatif yang kadang melekat pada dunia game? Nah, itu karena emang kalau dunia game tuh pasti ada sisi negatif positifnya ya. Kayak positifnya tuh kayak bisa mungkin ngasihin uang, kayak ngisi waktu luang. Nah, kalau misalkan buat negatif tuh kayak
toksiknya mungkin toxic ya pasti. paling berpengaruh pasti toksik. Ya apalagi ML Iya. blow on Iya. dikit pasti kehujat Iya. roasting gitu kan ya. Masih kayak gitulah mungkin sisi negatifnya. Terus kalau Terus lagi kayak- mabar pasti bisik dengerin Nah atau itu enggak. juga ya. Setuju nggak, terus kayak ganggu waktu tidur mungkin kan, karena kalau misalkan game tuh lebih seru main malam ya, jadi waktu tidurnya agak terganggu lah. Terus kalau ini benar soal stigma buruk dari mungkin dari teman-teman yang ini yang nggak main game. Oh, mungkin sama aja ya, toksik, waktunya banyak kurangnya. Ya mungkin ya sering dimarahin orang tua juga gara-gara Yang Nah, main itu game. juga pasti anggap ya. ini buruk nih main game nih Ya. asik. Padahal ada sisi positifnya Iya. juga. Sisi paling kalau apa kan biasa kalau bersih gitu, kalau nih saya lihat kan suka apa ya sampai maki-maki gitu-gitu, gimana tuh melihat hal-hal kayak gitu biasanya yang anak-anak nih. Oh, kalau misalkan sebenarnya toksik itu nggak bakal terjadi kalau misalkan satu timnya tuh emang jago semua mainnya. Cuma kan Iya. pasti ada kurangnya kan, satu orang dua orang. Nah itu tuh jadi kayak muncullah kayak bahasa-bahasa yang gak enak didengar gitu. Nah, punten nih mah bukan maksud buat mau nyeramahin Ya. atau gimana nih kan. Ada beberapa youtuber gamers kan kayak siapa? Just no limit. No Limit. Terus yang main ML-an pakai patch itu siapa? Api Asia ya. Nah, iya Ya. itu kan. Coba kan tadi stigma negatifnya itu toksik, keseringannya kan. Ngomongnya kasar, pasti segala macam. Nah, bisa gak sih AA sendiri sama Haiful sama Haikal buat coba berubah? Soalnya saya nih, kan saya main ML juga, main ML. Ketika saya kesel, nggak diungkapin tapi diketik di YouTube, di tim, dikesemuahin, astagfirullah, istighfar gitu kan. Kan kayak saya juga ngaca ke YouTuber yang gamers yang itu kan. Jadi bisa gak sih kalau misalnya ngegame terus punya temen atau bukan lawan yang jago, ya lawan yang jago, terus temen kita dan kitanya itu lebih rendah gitu dari lawan kita tuh, bisa gak sih nggak toksik, terus apa namanya, kita ubah ke kata-kata yang mungkin kan kalau dalam Islam itu ada kata-kata ketika kita melihat suatu takjub kepada alam semesta kan kayak Masya Allah, Subhanallah ya kan, ketika kita dapat nikmat alhamdulillah. Nah, bisa gak sih kalau seandainya itu kata-kata toksik itu diganti kepada apa? Kepada kata-kata yang positif gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan buat sekarang nih, Ya. karena emang udah jarang main ML juga kan. ya. Mungkin ya bukan nggak bisa sih, emang bisa. Cuma Pasti lebih bisa ke lah. ya pasti bisa. Cuma kan emang sekarang udah jarang banget main, terus kayak lebih main ke solo bukan bagi tim lagi gitu. Oh, berarti sendiri aja Ya, mainnya, sendiri jadi aja. ngegerutu sendiri. Iya, terus sendiri. Jadi lebih ke ngurangin buat toksik juga kan. kalau benar. misalkan solo itu. Mungkin karena itu ya, mungkin karena udah kerja, Iya. sibuk kerja juga, Iya. waktu buat ngegame Lebih udah ke lebih banyak istirahat sih daripada main game sekarang. Oh iya. Pesan dakwah kalau di Al-Quran itu ada waqulu linnasi husna, katakanlah terhadap orang-orang masyarakat atau siapapun kepada manusia dengan perbaikan yang dengan perkataan yang baik-baik saja. Nah, di sini pesan dakwah yang saya akan sampaikan bahwa sebetulnya ngomong toksik itu dilarang, haram gitu kan. Nah, makanya mulailah dari sekarang dicoba buat ya meskipun sedikit demi sedikit, nanti kan yang awalnya kita terpaksa terus terbiasa lalu menjadi bisa kan. Jadi kayak gamers yang apa namanya yang tadi disebutin Abi siapa? Abi Azkia itu kan kayaknya kalau saya ngelihat kayak yang lain itu gamers yang lain kan pada toksik gitu kan. Nah, setiap kali saya nge-scroll yang Abi Azkia ini kayaknya boleh dipatut. Nah, ini kan juga adem gitu. kan jadi enak gitu kan ngeliatnya, jadi nggak terlalu ya, memang mubazir waktu itu pasti ada, tapi kan di selain itu juga kita sambil berzikir gitu kan ya. Kayak gitu. beberapa minggu lalu tuh gue tuh baca berita soal
jadi dia main sama temannya ML juga. Nah terus temannya dia ngebunuh temannya karena temannya cuma bisa pakai karakter lain lah. Nah Oh, menurut ya, ya. gimana tuh pendapat kalian soal itu? Itu nggak tahu benar nggak tahu ini ya nggak tahu Iya, hoax ya, eh. coba fiksi ya, kayak mungkin fiksi cuma Iya. itu kayak gambaran aja mungkin, Iya. kayak ML tuh kayak gini loh, kayak toxic banget gitu. Mungkin di luar sana ada kayak sampai pukul-pukulan pasti Ya. ada lah, kayak itulah. Gimana tuh kalau anak sekolah gimana lihat kayak gitu? Pendapat saya itu terlalu berlebihan ya kalau sampai membunuh, jadi mungkin jangan terlalu inilah serius-serius amat buat Iya, game. namanya game ya, permainan harusnya Iya. buat fun ya. Seru-seruan ya, ini malah kayak Serius-seriusin. Tapi ada nggak teman di luar komunitas yang sampai berantem? Paling Main game. cuma adu omong doang sih, nggak sampai pukul-pukulan. Iya, Kalau sampai ini ya. iya. atau mungkin emosional kali ya. Iya, emosional. Kesel banget sih gitu ya. terlalu terbawa sama itu. So, iya. Ini kan kalau game sekarang kan udah apa ya? Udah sampai jadi industri ya. Iya. Bahkan kemarin nge-PS di Indonesia jadi Oh, juara satu ya. juara dunia dia. Juara dunia ya. Oh iya. Iya. PS-nya ya, Juara dunia. Iya, football. Iya. Siapa? Zaidan. Faidan. Oh, Faidan. Faidan. Itu awalnya kan dari ini Iseng deh, juara-juara iseng. kampung. Iya, Awalnya dari Kampung RT, ya. terus Juara ke dunia kota dia. itu jadi langsung juara dunia Iya. karena cuman iseng-iseng. Nah, itu Itu coba tuh aja. yang kayak gitu-gitu tuh yang matain stigma buruk soal orang-orang main game. Karena mungkin banyak orang tuh lihat game itu ngabisin waktu mungkin. Iya. Ya. Padahal kan kayak awalnya tuh ngisi luang, juga iseng-iseng ikut turnamen jadi dapat ya itu lah. Kalian nih bagaimana game bisa membantu belajar atau memberi manfaat positif? Kalau misalkan buat game itu mungkin sisi positifnya ya. Jadi awalnya kayak mungkin ada sebagian gamers ya yang kayak introvert banget nih. Karena kan di Mobile Legends tuh mainnya pasti berlima nih. Jadi kayak awalnya dia introvert terus ikutan kayak squad itu terus ikutan turnamen, kayak mungkin dia lebih ke jiwa sosialnya makin keluar gitu. Oh, Gampang iya. buat sosialisasi kayak gitu. Terus kayak di ML tuh pasti ada namanya leadership, kayak pemimpin lah. Iya. Jadi dia tuh ngasih tahu ke teman-temannya kayak gini loh gitu. Mainnya kayak gini. Jadi jiwa leadershipnya keluar gitu. Ya pemimpinnya pasti Jadi, ada. yang introvert kayak orang-orang yang introvert ini kan Ya, kalau kita main jadi apa namanya, jadi timbul Ya, rasa percaya dirinya. gitu, jadi nggak mengurangi rasa introvertnya itu ya. Jadi itu, lalu juga selain itu Ya, ada lagi. komunikasi itu Jadi nggak benar juga ya kalau bilangin orang suka main game itu introvert. enggak juga. Enggak juga. Mungkin itu aja sih. Terima kasih buat Haikal sama Ya, itu soal waktunya. Terima kasih banget nih. Ya. Udah nyempatin waktunya. udah mau hadir di sini jauh-jauh dari mana? Dari Dramaga. Di sini di mana tuh? Ini apa ya? Batu Hulung nih. Batu Gulung, jauh tuh lumayan. Ya lumayan lah. Nggak apa-apa, iseng-iseng aja kan. Kayak berbagi pengalaman aja Oh, sebenarnya. Sharing. Ya mungkin bisa ya dikurangin kalau misalnya Haikul atau Haikal masih game gitu kan, kayak harus diperhatikan kita sebagai muslim itu saat 5 waktu kan wajib harus. Nah itu kan kadang ketika udah azan tapi kita masih dalam gameplay itu ya apa sih, sebaiknya kita tinggalin dulu. Terus juga sama hal-hal yang negatif yang lainnya seperti toksik, seperti buang-buang waktunya agak dikurangi gitu kan, karena mubazir waktu itu kan dilarang gitu kan sama apa namanya, sama Al-Quran yang bunyi dalilnya itu mubazirina kanumna ikhwani syayatin itu kan. Jadi sesungguhnya orang yang mubazir itu kan adalah saudara atau teman-temannya setan gitu. Jadi bisa alhamdulillah nggak terlalu kecanduan berarti ya. Kalau sekarang buat ngegamenya nggak terlalu kayak pas Ipul masih sekolah gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ada sih. Itu aja Aman berarti ya, itu aja. Makasih atas waktunya udah mau nyempetin hadir di sini. Sehingga saya sama teman-teman yang lainnya juga bisa melengkapi syarat-syarat untuk UAS dakwah di era digital. Gitu ya. Itu aja paling sih. Terima kasih banyak soal udah nyempatin waktunya. Ya mungkin cukup sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Ya.
Ada nalaikum ajmain, ada syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok tadi tuh dia datang baru